Oke. Ya, jadi asmaul mabniyat ya halaman 14 itu adalah kata-kata yang tidak berubah. Jadi di surat Al-Baqarah yang Bu Firly analisa, kata mannya masuk yang mana nih kalau di halaman 14? Masuk yang mana, Bu Firly? Man yang mana? Man ada dua tuh, ada istifham, ada masyart. Ada tuh syart yang paling bawah. Oh iya. Yang pertama kan man siapakah? Yang keduanya barang siapa ya? Ya, barang siapa. Ini siapakah atau barang siapa? Ismu syarfi. Ya, bagus gitu ya. Jadi dia mannya di sini li, terus dia nempelnya ke kata adamul mabniyat. Jadi li-nya di sini bisa jadi nanti 5 untuk barang siapa ya. Kayak gitu. Ini saja ya, tetap berhubungan ya saja ya, walaupun kita ketemu li gitu ya, harus ini ya tahu misalnya halaman 14 ini gitu saja. Kadang suka lupa. Ya nggak apa-apa, karena kan kita belum apa ya. Ibaratnya kalau orang masih belajar nih, misalnya orang, ini jahe kencur sih, bisa aja yang belum bisa bedain gitu. Ntar dah lama-lama udah bisa. Ya, oke. Nah, itu udah bagus. Kemudian ada lagi di kan kalau kita analisis jadi tambah lagi. Ya, itu mah kekuatannya di analisis ya. Kekuatan di analisis. Li ghairillah udah jelas kalau li ghairillah. Kalau ada kata goiri itu ke halaman 2 di buku kita Bu Sirli. Halaman 2. Alamatul ismi apa itu? Al-hafdu. Al-khafdu apa artinya? Baris akhirnya kasroh ya saja. Iya, kalau udah jelas ada goiri itu kasroh atau bukan? Iya. Ya iya, udah pasti isim gitu ya. Bukan kata. Jadi sebenarnya semuanya berkaitan. Sebenarnya kita udah punya ilmunya, cuma ilmunya tuh ada di halaman 2, ada di halaman 14, di halaman ini gitu ya. Oke, ya, sip. Alhamdulillah sudah paham. Kita kembali ke Anwa'ul Lam, kita udah halaman kita sekarang 35. Iya saja. Oke, Al-Fa'il silakan dibaca Bu Nur Hayati. Al-fa'ilu dibagi menjadi dua, zohirun sama soghirun. Yang zohirun, domirun. Zohirun sama domirun. Jawab Amir. Ya, zohirun di situ sa'alal ustadu Sallal waladu ya bakat Maryanu. Kalau yang domirun katabat jalasat kharajna ashrabu tashrabu yashrabuna uktub iqra i'lamu. Bawahnya saja tentuan-ketentuan. Jadi saya jelaskan. Ya. Hari ini kita belajar di halaman 35 tentang al-fa'ilu. Al-fa'il bahasa Indonesianya subjek. Ya, subjek ya. Pelaku ya, pelaku dari sebuah pekerjaan. Terbagi dua. Yang pertama zohirun, kelihatan banget. Subjeknya nampak banget, ada cirinya zohir. Misalnya sa'alal ustazu. Nah, kalau fa'ilnya siapa? Ustazu ya. Kemudian sholal waladu. Fa'ilnya siapa? Waladu.
Al-waladu. Bakat Maryamu, filenya siapa? Maryam. Maryamu. Sekarang yang domir, yang sifatnya domir, bentuknya domir. Katabat, filenya siapa? Harus lihat lagi ke sini. Nah, katabat sudah harus luar kepala. Katabat. Siapa Bu Firly? Katabat. Filenya siapa? Kalau lupa buka lagi halaman. Sebenarnya coba gini, bisa nggak ya? Kalau ibu kan kalau angka itu kan ngelihat misalnya baru belajar angka nih misalnya ya, itu kan lihat dari bentuk tulisan ya, nggak dihafal kan? Oh, yang ada perutnya 6, perutnya di bawah, kalau palanya di atas, bunderan 9. Nah sekarang kalau saya ngajarin pakai ngelihat aja. Kalau belakangnya tak kan kata bat, ya. Berarti ini domirnya hia. Ya, dihafal tapi nanti ya. Jadi kalau udah pakai kita ngelihat aja nih, oh belakangnya tak itu identik dengan perempuan yaitu hia ya, kata bat ya. Berarti kalau jalasat domirnya siapa Bu Nur Hayati? Jalasat sama hia. Sama hia gitu aja ya. Kalau kharajna domirnya apa? Bu Firly, kharajna domirnya apa? Kharajna antu. Ini pakai ngelihat aja ya. Pakai dari tulisan aja ya. Kan kharajna kan belakangnya ada na. Domir yang ada na-nya apa? Depannya na. Cuman ada satu yang depannya na, yaitu nahnu. Yang lain di belakang ya. Hanya ada satu nahnu, kami. Jadi kalau panjang kharajna, nanya panjang itu artinya kami. Ya, jadi dilihat aja dari bentuk tulisan ya. Supaya hafal, jadi supaya tahu ini domirnya. Jadi berarti kalau katabat pelakunya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa orang? Satu orang. Jadi dia domir ya. Dia pelakunya masuk di dalam kata kerja itu sendiri, nggak disebutin siapanya gitu. Tapi kita tahu ini pelakunya satu orang perempuan. Kok tahu kan nggak disebutin? Ya tahu dari bentuk kata kerjanya. Jalasat. Filenya siapa? Perempuan. Jalasat filenya siapa Bu Nur Hayati? Jalasat yang perempuan ya? Iya. Perempuan itunya hia. Iya. Iya, berarti jalasat itu kalau ditanya domirnya siapa namanya? Fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Laki atau perempuan? Ya perempuan. Berapa orang? Satu orang ya. Jadi kalau kharajna, domirnya siapa Bu Firly? Fa'ilnya siapa? Pelakunya nahnu. Ya, nahnu ya, kharajna. Jadi nahnu ya. Oke, kita kalau asyrobu sekarang. Fa'ilnya siapa? Bu Nur Hayati asyrobu. Asyrobu sebentar. Apa ya? Asyrobu. Huwa. Ya, kalau ada A depan Bu Nur Hayati ya, itu ingat aja A itu pasti ana. Kalau huwa itu ya depannya ya. Nah, walaupun rumusnya ada di halaman 19 ya, itu harus dihafal. Tapi kalau dari bentuk tulisan, kalau depannya A berarti ana. Kalau depannya ya berarti huwa ya. Oke. Kemudian Bu Firly, kalau tashrobu berarti filenya siapa? Tashrobu depannya ta. Hia bukan saja.
Ya, tashrobu ini ada dua, bisa hiya atau anta ya. Nanti dilihat di konteks kalimat ya. Dia sama ya, anta dengan hiya ya. Kalau yashrobuna, Bu Nur Hayati, fa'ilnya siapa? Yashrabuna. Depannya ya sebentar. Yang ada waw itu hum kan saja. Ya, bagus. Ada waw dan nun. Kalau uktub, fa'ilnya siapa? Bu Firly. Uktub. Meskipun Jadi ya, kalau main HP ya, kayak mobil. iya. Mobil polisi. Uktub, ya coba lihat lagi di halaman 21 ya, yang tentang fi'il amr ya. Ya, buka lagi halaman 21. Fi'il amr kan hanya ada 6 ya. Ya dia cuma kalau kita nyuruh orang cuma bisa anta atau anti. Atau dua orang antuma, laki atau perempuan, sama antum antuma. Cirinya kalau belakangnya sukun ya, nggak ada tambahan huruf apa-apa lagi, berarti dia adalah dhamir apa? Bu Firly? Di halaman 21, uktub itu dhamir apa? Laki-laki saya kok belum ada tulisannya ya. Anta. Ya, anta ya. Jadi apa namanya, kalau kata kerja fi'il amr itu kalau belakangnya sukun berarti anta ya. Kalau dikasih ya bawahnya itu berarti anti. Kalau ada alif antuma, kalau ada waw udah pasti antum. Kalau nun antuna. Oke. Sekarang coba kalau kembali ke halaman 35-nya. Iqra apa Bu Nur Hayati? Iqra. Anta juga ya saja. Anta. Apa? Anta. Ya, bagus anta. Bu Firly, i'lamu. I'lamu saja. I'lamu ada sama alif. Antum bukan saja. Ya, bagus antum ya. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah ya. Kaidahnya adalah yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Nah, kaidah satu aja dulu nih. Satu kaidahnya. Apa yang dimaksud dengan marfu? Buka lagi halaman 13 ya, supaya ingat ya. Marfu. Apa ciri-ciri marfu? Coba. Tandanya kasroh saja. Kasroh. Mana ada marfu kasroh? Halaman 13. Bu Firly baca halaman berapa, Kak? Domah. Domatun. Kan nggak ada kasrotun, domatun. Jadi kalau dia pelakunya tunggal, jadi penjelasannya kalau dia pelakunya, kan marfu ada berapa macam di halaman 13, Bu Firly? Ada 9 ini.
Ada 9 marfu'nya. Coba dijelasin Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati bagian 1 sampai 4. Coba jelasin marfu'. Kenapa tuh ada 9? Dari apanya bedanya? Boleh nyalakan mic-nya Bu Nur Hayati? Ada 1 sampai 4 ya. 1 ada isim mufrad. Ya, kalau isi mufrad bagaimana? Misalnya waladun, itunya alamat marfu'nya dhammatun. Bagus, terus. Kalau musanna contoh Ya, waladin. Ada alamat cirinya ada alifun, alif ya, waladani. bagus, Yang terus. ketiga jama muzakkar salim. Ini Ya, cirinya ada wawu, misalnya muslimuna. Ada wawu dan nun. Wawu dan nun ya, ya. bagus. Ya, 4 jama muannas salim. Alamat tandanya dhammatun. mm-mm. Contohnya muslimatun. Ya, oke. Bu Firly lanjut. Jam'u taksir yang jam'u taksir marfu'nya ini harus lihat kamus ya saja. Oh, lihat kamus itu aja di situ di halaman 13 udah disebut. Marfu'nya auladun domatun. Ya, apa tuh artinya maksudnya? Dijelasin. Auladun di belakangnya. Ya, oke. Sekarang coba Bu Nur Hayati jelasin. Yang nomor berapa saja? Nomor 5. Ya, Ya, yang kelima jama taksir, ciri tandanya itu domatun, misalnya auladun. jadi maksudnya domatun tuh bukan auladan, bukan auladin, dia harus auladun, auladu ya. Bisa kalau nggak pakai alif lam auladun, kalau pakai alif lam al auladu dia domah. Nggak boleh a, nggak boleh i, maksudnya begitu. Terus Iya. selanjutnya coba Bu Firly. Al asmaul khamsah abuka alamatulnya ya tahu Tematunya apa? ada waw sukun ya saja Ya, wow, sukun. wow Al-wawu, terus. al maqsur marfu'nya al fata domatun muqaddaratun. Gimana? Baca, ya, coba dijelasin bahasa Indonesianya gimana maksudnya. Al maqsur marfu'nya al fata al alamatulnya domatun muqaddaratun. Ya, maksudnya apa? Jadi gini caranya. Bu Firly udah ngerti belum maksudnya? Domah yang domah yang Domahnya tulisannya tidak tertulis ya. Domatun muqaddarat artinya domahnya tidak tertulis ya. Jadi kalau maksur dia harusnya domah, tapi domahnya tidak tertulis. ya saja. Nah, terus bawahnya lagi Al-manqus jadi bacanya man aja ya. manqus marfu'nya al-qalbi al-alamatu domatul muqaddaratun juga sama. Jadi domahnya tidak tertulis. Al-ismul ladzi layan sorifu marfu' Aisyatu domatun. Aslinya domah ya saja. Apa yang aslinya domah maksudnya? Yang mana? Oh, yang itu yang al-ismul ladzi layan sorifu. Dia domah.
Alis mulai langsung ya kata-kata yang nggak bisa bertanwin dia cirinya berdomah juga ya. Jadi cirinya itu berarti marfu itu bisa doma, bisa alif, bisa waw, bisa domatun muqaddar. Ada paling tidak ada 4 ya. Nah, itu ya. Gedein coba suaranya. Nah, sekarang berarti kalau ketentuan fa itu harus selalu marfu. Di halaman 13 kan ada kolom apa? Ada marfu, ada apa lagi? Ada mansub, ada majrur. Jadi dia nggak boleh bentuk tulisannya kayak mansub, kayak majrur, nggak boleh. Bentuk tulisannya harus kayak yang di kolom marfu. Itu maksudnya ya. Fa'il harus selalu marfu. Itu bentuknya maksudnya seperti itu yang halaman 13 ya. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il maklum? Boleh nyalakan mic-nya, Bu Firly? Oh, astagfirullah. Fi'il maklum apa? Fi'il maklum. Fi'il maklum, masih ingat atau sudah lupa? Kalau lupa ada di halaman halaman 20. Kata kerja aktif ya Ustazah. Nah, kata kerja alif maklum ya. Jadi maklum itu artinya berarti ciri daripada sebuah fa'il itu harus kata kerjanya harus maklum. Berarti lawannya maklum apa Bu Nur Hayati? Boleh nyalakan mic-nya? Majhul sana. Muncul ya. Ya, terus kemudian yang selanjutnya fa'il tidak selalu tersambung dengan fiilnya, tetapi ada katanya terselang oleh kalimat lain, ya. Jadi kadang-kadang tuh fa'ilnya di mana gitu, apa namanya fiilnya sini, fa'ilnya mana gitu. Jadi dia nggak beriringan gitu, ya bisa seperti ya. Dan nomor 4, bila sulit dicari fa'il, maka gunakan pertanyaan atau apa atau siapa, ya. Kemudian apa lagi? Yang ke-5 adalah bila fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Misalnya fi'il madi. Kalau sholahat berarti perempuan. Kalau mudhari pakai ta di depan, taslahu. Ya. Oke, kemudian yang ke-6 adalah bila fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'ilnya harus dalam keadaan mufrad. Jadi fi'il kalau di depan nggak boleh diganti. Jadi cuman domirnya cuman huwa sama hiya aja. Walaupun jamak nih, misalnya begini. Terus yang ke-7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul. Jadi boleh susunannya misalnya nanti Ali memukul kalau Indonesia kan Ali memukul bola misalnya. Kalau susunan Arab memukul bola Ali. Jadinya bisa begitu, memukul bola Ali. Jadi kan alinya di belakang. Kan kalau Indonesia kan Ali memukul bola. Itu maksudnya fa'ilnya boleh ditempatkan setelah maf'ul bih ya. Coba Bu Nur Hayati, hadarul waladu ini maksudnya yang mana nih hadarul waladu? Masuk yang poin keberapa? Bentar. Aduh. Nomor 2.
Yang apa? Yang fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Fi'il maklum. Sebenarnya Hador. kurang pas ya. Oh, Harusnya ini contohnya yang untuk fi'il. Coba yang mana? sebentar. Boleh itu boleh. Ada apa lagi? Coba. Ya, sebentar. Yang 6 bukan 6. Hador. Yang 6. Bila fa'ilnya musanna atau jam dia harus sudah mufrad. Ya betul ya. Jadi coba Bu Firly yang hadorotil. Bintu. Dia masuk poinnya yang mana? Bukan ini. Yang mana? Yang 5 bukan saja Ya, yang 5 ya. Dia yang maldi ya. Maldinya kalau perempuan tambah ta ya. Hadorotil bintu. Kalau hadorol waladani Bu Nur Hayati masuk yang mana? Sebentar. Yang nomor 6. Yang nomor 6 yang mana? Bila fa'ilnya musanna, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Oh, waladani. Sebentar. Kayaknya itu yang jamaknya itu saja walad. Ya, jadi waladani berapa orang ini fa'ilnya? 2. Fa'ilnya berapa orang Bu Nur Hayati? 2 saja. 2. Kalau 2 nggak boleh berubah jadi hadoro, nggak boleh dirubah, tetap kata kerjanya buat 1 orang hadoro itu ya. Jadi masuknya poin yang ke-6. Bila fa'ilnya musanna ya, musanna itu 2 atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad ya. Nggak boleh dirubah. Kalau hadorotil bintani, Bu Firly, masuknya kategori yang apa? Lima ya saja. Oke, 5 ya, benar. 5 yang 5 dan 6 ya. Yang cocoknya yang 6 Bu Firly. Kalau hadorotil bintani berapa orang pelakunya? Hadorotil bintani. Pelakunya berapa orang? Lebih dari 1 ya. Ya, ada beda. Enggak, sebutkan. Ini udah jelas loh. Lihat ada tandanya ini. Kalau disebutkan lebih jelas berarti belum 2 paham. orang. 2 orang. Tandanya apa 2 orangnya? Ada alif sama nun. Ya, ada alif dan nun ya. Berarti masuknya poin yang berapa tuh? Poin yang 1 bukan saja. Bukan, poinnya yang 6. Coba Bu Firly baca. Bila fa'ilnya musanna atau jamak. Ya, musanna atau jamak.
maka fiil harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya, jadi kan ini ada berapa orang, walaupun pelakunya ada 2 orang atau banyak, tapi kata kerjanya harus satu. Ya, hadarat kan buat domir siapa? Hadaratil domir apa? Domir iya ya, domir iya. Ya. Nah, coba balik halaman 36, Bu. Nur Hayati, apa tuh? Yazhabul auladu masuk kategori yang mana? Yadhabu auladu. Makannya di mana? Di kamar. 1 sama 6 saya. Ya, 1 sama 6, betul. Nah, ya failnya berapa? Ilnya 2 lam alif auladu. Oh, auladu 2. Orangnya maksudnya Ya, failnya berapa orang itu? auladu. Failnya Di mana? Yadhabu auladu. Ini berapa? Jamak itu lebih dari Ya, dia jamak taksir ya, dari kata waladun jadi auladu. Berarti masuk poin yang berapa? jamak taksir. Ayo. Yang 6. Poin yang 6 ya. Tapi itunya enggak ya, kalau yang yazhabu habis domah tidak termasuk ya saya. Kenapa? Kalau yang satu enggak berarti enggak masuk ke yang satu juga. 1 juga masuk, dia domah marfu, selalu marfu. Coba tazhabul banatu masuk yang kategori mana, Bu Firly? Ini yang dari kokoan. Tazhabul banatu. Poin 5 saja. Apa tuh poin? Fiil mudhari dengan tak di awal fiil. Oke. Ya, dan apa? Satu lagi. Fiil mati saja. Tazhabul banatu. Banat itu berapa orang? Perempuan, 2 ya? Banatu. Ada anaknya, Nasnu. Kami saja ini ya. Kok kami banat dari kata bintun ya. Astagfirullah. Jadi Jamak. ya. Oke. Teman, sa'alan nabiyya rajulun, Nur Hayati. Susunya habisin dulu ya. Yang masih nomor saya, nomor 2. Salah itu aktif ya. 2, bukan ya. Oh. Bentar. Oh, yang jamak ya. Kan pertanyaannya failnya mana? Sa'alan nabiyya rajulun, failnya mana? Nabiyun. Nah, berarti coba kita lihat. Kalau nabiyya itu dia marfu atau mansub? Mansub.
Mansub. Kalau fa'il harus apa? Marfu. Marfu. Tandanya marfu apa? Doma. Doma. Yang doma di mana? Roju. Yang doma di mana? Di rojulun. Doma. Jadi fa'ilnya di belakang rojulun. Berarti ini yang maksud dari kata nih. Fa'il nomor 7. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, objek. Coba kalau kita terjemahkan. Coba diterjemahkan apa? Sa'alan nabiyya rajulun. Mana terjemahannya? Siapa pelakunya? Rojulun. Nah, disinilah perlunya kita i'rab ya. Coba Bu Firly, sa'alan nabiyya rajulun. Coba mana fa'ilnya? Terjemahannya bagaimana? Coba. Itu ubur-ubur. Fa'ilnya yang mana? Rajulun tentu saja. Ya, rojulun. Coba diterjemahin gimana? Sa'alan nabiyya rojulun. Coba terjemahkan. Sa'ala itu Bertanya. bertanya Hmm. bertanya Nabi Siapa yang bertanya? Nabiun. Ya, kalau jawabannya Nabi berarti kita mesti ulang lagi ya. Karena kalau yang bertanya berarti namanya pelaku. Kalau pelaku harus marfu. Kalau marfu, kata halaman 13 ada cirinya. Cirinya kalau mufrad dia doma. Disitulah perlunya i'rab. Jadi kita akan tahu siapa pelakunya dari kita melihat bentuk katanya. Kalau dia marfu berarti dia pelaku, berarti sa'alan nabiyya rajulan. Kalau terjemahan bebasnya bertanya kepada nabi seorang laki-laki. Jadi yang bertanya itu laki-lakinya. Dia nanya ke nabi, bukan nabi yang ditanya, bukan nabi yang bertanya. Taunya dari mana? Itulah pentingnya i'rab, pentingnya marfu. Jadi kita tahu siapa pelakunya. Pelakunya nabi atau rojul. Rojul, kok emang kenapa kau tahu rojul? Iya, dia kan marfu. Pelaku itu harus marfu. Cirinya doma. Jadi, kan kalau kita nggak tahu, kita pikir sa'alan nabi rojulun, oh nabi bertanya kepada laki-laki itu aja, begitu kan? Tapi kita dengan melihat, makanya di dalam Al-Quran, coba ya, ada Allahu, ada Allaha. Kan? Kalau Allahu berarti Allah jadi pelaku. Kalau Allaha berarti Allah jadi soal objek di dalam kalimat itu. Ya. Nah, di situ, jadi kita tahu di situ pentingnya kita. Oh ini dan dia masuk kategorinya yang nomor 7 fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Jadi pelakunya di belakang. Bertanya kepada Nabi seorang laki-laki. Kan kalau susunan kita kan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Sa'ala rojulun nabiyya. Kan gitu ya. Nah ini bisa dibalik. Sa'alan nabiyya rojulun. Itulah maksud perkataan di poin 7. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Jadi objeknya dulu. Ibu memasak telur. Memasak telur ibu. Jadi memasak telur ibu gitu. Jadi telurnya dulu disebut. Ya.
Jadi jangan telur memasak ibu, jadi kebalik kalau kita jadi bisa gitu ya. Itu fungsinya ya. Baik, saya rasa cukup dulu, diresepin dulu ya. Sedikit. Tentang fa'il ya sampai sini. Jadi nanti coba cari fa'ilnya setiap kata ya. PR-nya itu cari fa'ilnya ini siapa sih, ini pelakunya siapa nih gitu. Dari sebuah kata nih pelakunya satu orang, apa dua orang, apa banyak ya. Satu ayat aja. Apa ya? Biar kita ngeresepin yang namanya fa'il. Fa'il itu pelaku ya. Oke. Ya. Ada fi'il, ada fa'il. Alhamdulillah, jazakallah. Silakan ditutup Bu Firly. Soalnya naik dulu, nanti jatuh. Tunggu saja, tadi bukunya kebelik. Ya, silakan Bu Nur Hayati dulu, nggak apa-apa kalau bukunya belum ketemu. Ya, udah ada saja. Silakan. Haya tahtatimu liqa'ana Nahtatimu ya, hadzal. nahtatimu. Haya nahtatimu liqa'ana hadzal al-yawmu bi kalimatin hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Tsumma nastaghfiru. Astagfirullahaladzim. Wa nad'u kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Firly, Bu Nur Hayati. Sama-sama.